Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di modul yang ke-13 mengenai bajatan karat. Ini adalah modul yang atau segmen yang terakhir. Pada segmen ini kita akan melihat mengenai jalur produksi dari bajatan karat. Jadi di tahun 1920-an sampai tahun 1960-an orang hanya menggunakan EAF untuk menghasilkan bajatan karat, tetapi prosesnya harus dilakukan pada temperatur yang tinggi. Dan di sini dilebur scrap atau ferrokromium, high carbon, ferronikel, semua dilebur ke situ. Kemudian setelah itu di tahun 1950-an muncul VOD. Jadi tidak semua proses dilakukan di EAF ini. Prosesnya hanya dihembuskan oksigen sampai kira-kira kandungan karbonnya 1,0%. Kemudian setelah itu dikirim ke VOD untuk melakukan proses dekarbonisasi lebih lanjut dengan menggunakan suasana vakum. Itu tahun 1950-an. Tahun 1960-an berkembang proses yang lain. Ini disebut juga udah duplex ya, duplex VOD atau duplex AOD. Sebelumnya hanya triplex saja karena hanya menggunakan satu equipment. Jadi tahun 1960-an menggunakan ini untuk melebur scrap dan lain-lain, ferrokromium, ferronikel. Kemudian karbonnya bisa dihembuskan oksigen hingga kira-kira 1% atau 1,4%. Kemudian diselesaikan lebih lanjut dengan menggunakan AOD. Di sini PCU-nya dikurangi dengan menggunakan gas nitrogen atau gas argon. Di sini dengan menggunakan suasana vakum. Setelah itu dimasukkan ke dalam ladle. Setelah itu ada yang menambahkan LF untuk proses streaming. Kemudian baru dikirim ke continuous casting. Ya, ini yang sebelumnya sudah disampaikan. Ini EAF, AOD. Kalau misalnya EAF ditambah dengan AOD, itu orang mengatakan duplex EAF AOD. Di sini ada LF ditambahkan untuk memudahkan kalau misalnya ada masalah di continuous casting, tidak perlu lagi itu dipanaskan di tempat lain, tinggal dibawa ke LF, disuruh dipanaskan kembali, kemudian dikirim ke continuous casting. Atau di sini juga dilakukan proses pengaturan temperatur, pengaturan komposisi kimia dari metal. Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang bisa tambahkan di LF. Kemudian ada juga rute triplex, maksudnya 3 equipment. Ada EAF, ada AOD, ada VOD. Jadi di sini biasanya tugasnya adalah untuk memperingan tugas dari AOD ini. AOD ini biasanya stop di 0,4% karbon, kemudian dari 0,4% karbon sesuai dengan spesifikasi karbon di produk akhir dilakukan di VOD. Misalkan sampai 0,01% atau 0,015% karbon itu dilakukan di VOD. Kalau misalnya dilakukan di AOD itu bisa, hanya saja butuh waktu yang agak lama dan juga kebutuhan argonnya menjadi lebih besar di AOD. Jadi supaya proses lebih efisien. Walaupun secara umum prosesnya adalah dengan duplex ini dari EAF, AOD itu sudah cukup puas untuk digunakan untuk menghasilkan bajatan karat. Kemudian juga ada duplex yang tadi ya, EAF AOD atau duplex EAF VOD. Itu juga ada seperti ini yang kemudian dikirim ke continuous casting untuk dicetak. Kemudian ada juga di pabrik baja yang existing. Misalkan ada satu pabrik baja, dia biasanya menghasilkan baja karbon, tetapi tiba-tiba dia ingin juga menghasilkan bajatan karat. Itu biasanya ditambahkan satu talon induksi. Tujuan dari talon induksi inilah untuk tidak mengotori dari EAF ini. Jadi EAF ini biasanya digunakan hanya untuk melebur baja karbon, kemudian ferroalloy-nya dilebur di talon induksi. Kenapa dilakukan demikian? Karena seperti kromium, palladium, nikel, itu biasanya kalau misalnya ada sisa-sisa di sini, itu bisa mempengaruhi komposisi kimia yang ada di dalam baja karbon yang akan dihasilkan. Jadi ini harapannya hanya baja karbon saja, dan ini untuk menghasilkan bajatan karat. Setelah itu dicampur personal tapping, ini dimasukkan ke dalam ladle, ini dimasukkan ke dalam ladle juga, kemudian dibawa ke LF untuk dipanaskan. Setelah itu dilakukan proses dekarbonisasi di VOD. VOD ini juga bisa digunakan untuk menghasilkan bajatan karat, dan VOD ini juga bisa digunakan untuk melakukan proses degassing untuk pembuatan baja karbon. Jadi ini sekali lagi rute ini digunakan untuk suatu perusahaan baja yang dia menghasilkan 2 produk sekaligus, menghasilkan baja karbon dan juga menghasilkan bajatan karat di pabrik yang sama. Tentu saja karena menggunakan VOD, produktivitasnya tidak begitu baik kalau misalnya orang bandingkan dengan AOD. AOD itu yang paling baik digunakan untuk menghasilkan bajatan karat ya sebenarnya ya, dengan produktivitas yang tinggi. Karena sangat lambat, paling-paling kita hanya bisa ngecor atau kirim ke CCM ini paling-paling 2-3 ladle sekali untuk satu kali sequence, satu kali
rangkaian pengecoran kita hanya bisa melakukan 2 sampai 3 kali, 2 sampai 3 ladle. Lebih dari 3 ladle tidak mungkin karena ini sangat lambat. Dia harus nunggunya lama sekali. Ini bisa 2 jam ini proses di sini. Itu yang menyebabkan padahal dia dicetak itu paling-paling maksimum di 45 menit atau maksimum di 1 jam ya. Prosesnya yang lambat sekali. Kemudian juga ada yang menggunakan termoinduksi selain EAF untuk menyiapkan bahan bakunya, menggunakan termoinduksi, kemudian dikirimkan ke AOD. Sekali lagi, ini namanya AOD, walaupun pada kenyataannya dihembuskan lebih banyak nitrogen, seharusnya namanya NOD. Di beberapa lokasi orang udah menyebutnya bukan lagi AOD tapi NOD, nitrogen oxygen decarbonization. Kemudian dikirim ke continuous casting, itu juga ada digunakan. Kemudian ini yang ada di Tornio, di Finland, yang saya pernah berkunjung ke sini sekali. Jadi mereka menggunakan langsung lelehan ferrokromium. Karena Tornio ini terletak di tambang kromium, biji kromium. Jadi mereka punya pabrik untuk menghasilkan ferrokromium. Ferrokromium dalam bentuk leleh itu langsung dibawa ke proses untuk pembuatan baja tahan karat. Jadi di sini kromiumnya dalam bentuk leleh, ya, kemudian dibawa ke AOD, dicampur dengan mungkin di sini scrap atau ferronikel atau yang lain-lain ya, preparasi bahan bakunya, kemudian dimasukkan ke dalam AOD. Ya setelah itu sama prosesnya ini ada di LF, kemudian dikirim ke continuous casting. Jadi seperti ini juga orang bisa membuat alternatif proses. Rute yang tadi sudah disampaikan, rutenya adalah EAF, AOD, kemudian dikirim ke continuous casting, kemudian di roll lebih lanjut menjadi produk, apakah dia lembaran, apakah dia HRC, hot roll coil, atau sheet, atau juga dikirim lebih lanjut dengan menggunakan cold rolling mill atau sensimir mill menghasilkan CRC yang di bagian akhir sini. Ini proses lanjutan dari produk-produk yang dihasilkan dari baja tahan karat ini. Yang ada di Indonesia juga sangat-sangat spesifik. Yang ada di Indonesia, yang ada di Morowali ini, terutama yang termasuk baja tahan karat yang paling efisien di dunia. Jadi di sini yang mirip dengan Tornio. Tornio tadi menggunakan ferrokromiumnya dalam bentuk leleh, ini menggunakan NPI dalam bentuk leleh dan juga ferrokromium dalam bentuk leleh. Jadi semuanya dalam bentuk leleh sehingga tidak ada lagi proses peleburan yang membutuhkan energi. Jadi dalam bentuk leleh semuanya itu diproses lebih lanjut menjadi baja tahan karat. Beda dengan pabrik-pabrik sebelumnya, mereka mendapatkan bahan bakunya ferrokromiumnya dalam bentuk padat, maksudnya membeku padat, tidak dalam bentuk leleh, kemudian ferronikel juga padat, scrap juga padat. Mereka butuh energi yang besar untuk melebur di AF, kemudian setelah itu baru dikirim ke AOD. Yang ada di sini nih, terutama di Morowali ini, di IMIP. Ini tentu saja prosesnya proses yang paling efisien di dunia karena langsung menggunakan lelehan, bukan dalam keadaan padat, bukan dalam keadaan membeku. Tidak butuh EAF, langsung diproses dengan menggunakan AOD menjadi slab, kemudian slab itu digiring lebih lanjut menjadi HRC dan CRC, tergantung marketnya seperti apa. Ada yang slab langsung diekspor, ada yang HRC diekspor, ada yang CRC langsung diekspor atau dikirim ke konsumen. Ini contoh AOD yang ada di IMIP dari satu literatur ya di internet, Anda bisa cari. Ya ini AOD-nya yang ada di IMIP. Anda bisa lihat di sini detailnya. Ini ladle dipanaskan terlebih dahulu atau ditutup ini untuk proses tapping ke dalam ladle ini. Kemudian metalnya dikirim ke continuous casting. Kemudian juga ada rute-rute yang lain. Kombinasi antara baja karbon dari blast furnace itu bisa ditambahkan high carbon ferrokromium, kemudian tambahkan ferronikel, kemudian kirim ke VOD untuk menghasilkan baja tahan karat. Jadi banyak sekali rute untuk menghasilkan baja tahan karat ini. Jadi intinya adalah bagaimana kita meracik seperti apa kadar kromium, kadar nikel, kadar silikon, kadar mangan, dan juga kadar karbon dalam produk akhir dari baja tahan karat ini. Selanjutnya ada, ini yang terakhir, ada proses baru yang dikembangkan di SMS Group. Walaupun kami dulu punya ide yang sama, kalau saya lihat ini ya mirip-mirip lah ya. Terpikir juga terlintas ide, hanya tidak pernah merealisasikannya. Tapi SMS ini mereka patenkan ini sepertinya pada tahun
2015 ke sini mereka patenkan. Jadi mereka hanya mengkombinasikan antara proses yang AOD dengan VOD. Jadi di AOD ini dibuat suasana vakum di bagian atasnya. Jadi ini dibuat jadi suasana vakum. Ini vesselnya menjadi lebih tinggi sehingga orang bisa menghembuskan oksigen juga dengan laju yang tinggi. Proses ini disebut dengan convac. Jadi converter vakum. AOD converter dan vakum. Jadi ini prosesnya. Saya tidak tahu apakah ini sudah dipasang di dunia atau hanya paten saja dari SMS. Jadi ini prinsip dari prosesnya. Dengan adanya proses ini harapannya tidak perlu lagi yang tadinya triplex ya, ada AOD, VOD, ini semuanya bisa kombinasi semua dalam satu vessel. Saya tidak tahu persis apakah bisa beroperasi dengan baik. Biasanya pada saat tapping, kemudian ada metal, tapi ini sepertinya tidak ya, karena mudah-mudahan ini beroperasi dengan baik. Kalau misalnya ini tidak begitu panas, ini juga harus dengan air. Karena di sini dipasang sealing, ya oke, itu masalah yang lain. Tapi ini ide yang bagus untuk memastikan bajatan karat proses alternatif selain VOD dan AOD, ada convac, ada converter vakum. Kemudian ini yang dilakukan di proses converter vakum ini untuk menghilangkan karbon dari awal sampai akhir. Awal mungkin bisa dilakukan hanya di AOD, kemudian mereka mengatakan di bagian akhir ini baru mereka melakukannya dalam suasana vakum. Jadi di bagian awal adalah atmosferik, nggak perlu vakum dengan mengatur nitrogen. Kemudian di bagian sini dia mengatakan butuh vakum karena vakum itu juga tidak gratis, butuh pompa vakum. Kemudian di sini atmosferik kembali. Baik, itu akhir dari kuliah bajatan karat. Harapan saya mudah-mudahan Anda mengerti. Prinsipnya saja. Anda mengerti prinsip, Anda memahami proses. Saya tidak juga memberikan terlalu detail ini cara perhitungannya ya. Seharusnya di sini juga beda antara baja karbon dengan baja tahan karat itu tidak sama persis. Orang menguasai baja karbon bersyukur ya. Menguasai baja tahan karat itu biasanya butuh waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan dengan baja karbon. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.